Pasal ke-132. Yesus naik di sebuah perahu. Dan ketika Yesus berjalan di tepi laut Galilea, dikerumunilah ia oleh khalayak ramai. Maka naiklah dia ke sebuah perahu kecil tersendiri dan agak jauh sedikit dari pantai. Kemudian berlabuhlah di dekat daratan di mana suara Yesus bisa didengar. Lalu mendekatlah mereka itu dari tepi laut dan duduklah mereka menantikan uraiannya. Kemudian ia membuka mulutnya, katanya, "Inilah dia seorang petani telah keluar untuk menanam." Dan di waktu ia menanam, berceceranlah sebagian dari benih-benih itu di jalan. Maka diinjak-injaklah oleh kaki-kaki manusia dan dimakan oleh burung-burung. Dan sebagian dari benih-benih itu terjatuh di atas batu-batu. Maka ketika ia tumbuh, dibakarlah oleh teriknya matahari, karena tiada kelembaban padanya. Dan sebagian pula terhambur di suatu pagar. Maka ketika pagar itu menumbuhkan onak, matilah benih-benih itu terhimpit oleh onak-onak. Dan sebagian pula terhambur di atas tanah yang subur. Maka membuahlah benih-benih itu 30, 60, dan 100 kali ganda. Kemudian Yesus berkata pula, "Inilah dia seorang bapak dari keluarga yang telah menanam benih-benih yang baik di kebunnya. Dan ketika pelayan-pelayan orang yang baik itu sedang tidur, datanglah seorang musuh tuan mereka dan menanam alang-alang di atas benih-benih yang baik itu. Maka ketika gandum itu tumbuh, terlihatlah alang-alang yang banyak telah tumbuh di antara gandum-gandum. Kemudian datanglah pegawai-pegawai itu kepada tuan mereka dan mengatakan, 'Ya Tuan, bukankah engkau telah menanam benih-benih yang baik di kebunmu? Maka dari manakah tumbuhnya alang-alang begini banyak?' Tuan itu menjawab, 'Sesungguhnya aku telah menanam benih-benih yang baik, akan tetapi di waktu orang-orang sedang tidur, datanglah musuh manusia ini, lalu menanam alang-alang di atas gandum itu.' Para pelayan itu berkata, 'Apakah engkau suka kami pergi untuk mencabut alang-alang di tengah-tengah gandum itu?' Tuan itu menjawab, 'Jangan kamu berbuat demikian, karena kamu akan mencabut gandum itu bersama alang-alang. Tetapi tunggulah sampai tibanya musim panen. Di waktu itu kamu boleh pergi untuk mencabut alang-alang itu di antara gandum. Kemudian kamu buang dia di dalam api supaya terbakar. Sedang gandum itu kamu taruh di lumbungku.' Yesus berkata pula, 'Banyak orang yang telah keluar untuk menjual buah tin. Tetapi ketika mereka sampai di pasar, tiba-tiba orang di sana tidak mencari buah tin yang baik, tetapi mencari daun-daun yang indah. Maka orang-orang itu tidak dapat menjual buah tin mereka.' Ketika salah seorang penduduk dari kalangan penjahat melihat keadaan demikian, ia berkata, 'Sungguh aku bisa menjadi kaya.' Lalu dipanggillah kedua anaknya dan ia berkata, 'Pergilah kamu untuk mengumpulkan sejumlah besar dari daun-daun bersama buah tin yang busuk.' Kemudian oleh mereka dijualnya semua itu dengan timbangan emas, karena orang itu amat kegirangan dengan daun-daun. Maka ketika khalayak ramai memakan buah tin itu, terseranglah mereka oleh satu penyakit yang berbahaya. Kemudian Yesus berkata pula, 'Inilah dia sebuah sumber kepunyaan salah seorang penduduk, di mana tetangga-tetangganya mengambil air untuk membersihkan kotoran-kotoran mereka. Akan tetapi pemilik air itu sendiri membiarkan pakaiannya sampai berbau busuk.' Kemudian Yesus mengatakan pula, 'Ada dua orang telah pergi bersama untuk menjual buah apel. Tetapi salah satu dari kedua orang itu mau menjual kulitnya saja dengan emas seberat timbangannya, tiada memperdulikan isinya apel itu. Sedang yang lain mau memberikan apel itu dengan mengambil sedikit roti untuk bekal perjalanannya saja. Akan tetapi orang ramai telah membeli kulit apel itu dengan emas seberat timbangannya, tanpa mengindahkan orang yang akan memberikan apel itu kepada mereka. Bahkan mereka menghinanya. Dan begitulah Yesus pada hari itu mengajak khalayak ramai berbicara dengan perumpamaan-perumpamaan. Maka setelah ia membubarkan mereka, pergilah ia bersama ibundanya di rumahnya dan melayani dia. Pasal ke-133.
Para murid minta diberitahukan akan maksud dari perumpamaan-perumpamaan yang diuraikan kepada khalayak ramai itu. Lalu para murid mendekatinya. Kemudian mereka menanyakan, "Ya guru, beritahukanlah kami akan maksud dari perumpamaan-perumpamaan yang kau uraikan kepada khalayak ramai itu." Yesus menjawab, "Waktu sembahyang hampir tiba. Maka apabila selesai sembahyang petang ini, akan kuberitahukan kamu akan maksud dari perumpamaan-perumpamaan itu." Dan setelah selesai sembahyang, para murid itu mendekati Yesus, kemudian berkatalah ia kepada mereka, bahwasanya orang yang menabur benih-benih di jalan, di atas batu-batu, di atas duri-duri, dan di atas tanah yang subur itu adalah seorang yang mengajarkan firman Allah yang telah menatap telinga khalayak ramai. Bagaikan jatuh di jalan apabila menatap telinga kaum pelaut dan pedagang, yaitu mereka yang setan telah menghapus firman Allah dari ingatan mereka, karena jauhnya jarak pelayaran yang mereka lakukan dan beraneka ragamnya bangsa yang mereka berniaga dengan mereka. Dan jatuh di atas batu-batu apabila menyentuh telinga mereka yang bekerja di istana raja. Karena dengan gandrungnya mereka berkhidmat kepada seorang penguasa, maka firman Allah tidak dapat menembus mereka. Dan walaupun kadangkala terlintas pada ingatan mereka akan firman-firman itu, namun apabila mereka tertimpa oleh suatu kesulitan, maka keluarlah firman Allah itu dari ingatan mereka. Karena dalam mana mereka tidak pernah berkhidmat kepada Allah, maka tiadalah manusia-manusia yang mencintai hidup mereka. Dan yang jatuh di atas duri-duri itu, yaitu apabila firman itu menatap telinga manusia-manusia yang mencintai hidup mereka. Karena walaupun firman-firman itu tumbuh dalam hati mereka, namun apabila timbul hawa nafsu badaniah mereka, maka terbunuhlah benih-benih baik dari firman Allah itu. Karena kemewahan hidup jasmani itu akan membawa seorang untuk meninggalkan firman Allah. Adapun benih yang jatuh di atas tanah yang subur itu, yaitu firman Allah yang sampai ke telinga orang yang takut kepadanya, di mana ia membuahkan buah kehidupan abadi. Sungguh kukatakan kepadamu bahwa firman Allah itu akan berbuah di tiap saat apabila seorang itu takut kepada Allah. Adapun perumpamaan tentang bapa keluarga itu, maka sesungguhnya kukatakan kepadamu bahwa dia itu adalah Allah Tuhan kita, Tuhan segala sesuatu, karena dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Akan tetapi dia bukan bapa dalam arti kata alamiah, karena dia tiada melakukan gerakan yang tanpa gerakan itu penurunan tiada mungkin terjadi. Maka dengan demikian dia adalah Tuhan kita yang dunia ini khusus dan spesial baginya. Dan ladang yang dia tabur di dalamnya itu adalah jenis manusia, sedang penabur itu adalah firman Allah. Maka apabila para guru mengabaikan pemberitaan dengan firman Allah karena kesibukan mereka dengan urusan-urusan duniawi, maka setan akan menaburkan kesesatan di hati manusia, di mana akan timbul daripadanya berbagai golongan yang tak terhitung disebabkan ajaran yang jahat. Kemudian menjeritlah orang-orang suci dan para nabi, "Ya Tuhan, tidakkah Engkau telah karuniakan ajaran yang baik kepada manusia? Maka dari manakah datangnya bermacam-macam kesesatan ini?" Maka Allah menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengaruniakan kepada manusia ajaran-ajaran yang baik, tetapi selagi manusia itu asik menghadapi kebatilan, maka setan menanam kesesatan yang menghapus syariatku." Lalu orang-orang suci itu menyatakan, "Ya Tuhan, kami akan cerai beraikan segala kesesatan ini dengan membinasakan manusia." Dijawab oleh Allah, "Janganlah kalian berbuat demikian itu, karena kaum yang kafir dalam hubungan kekeluargaan, sehingga akan binasalah kaum mukmin itu bersama mereka. Akan tetapi tunggulah kalian hingga datangnya hari pembalasan. Karena di saat itu, malaikat-malaikatku akan mengumpulkan kaum kafir, kemudian mereka akan terjerumus bersama setan ke dalam neraka, sedang kaum mukmin akan datang ke kerajaanku.
Dan suatu kenyataan yang tiada diragukan lagi, yaitu banyak dari ayah-ayah yang kafir melahirkan anak-anak yang mukmin. Maka karena mereka itulah Allah telah memberikan kesempatan kepada dunia ini untuk bertobat.